Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan daku. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku
Aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan bersuka cita. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali.